Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita diberi anugerah dan kesempatan yang indah untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025. Pada ibadah pagi hari ini akan diadakan pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI dengan tema Ajarku Mengenalmu. Jemaat dimohon bangkit berdiri, kita akan bersama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, bait 1, Mulia-mulia namanya.
Marilah ibadah pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Persilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan 2 kali. Perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung selukum Taurat dan kitab para nabi. Kekasih Tuhan, kalau berkaca pada firman Tuhan ini, nyata sekali bahwa kita adalah orang-orang yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita menyesali dosa dan pelanggaran kita, serta bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita. Seiring dengan itu mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama dan kedua.
bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan menyesali dosanya. Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam rangkaian berita anugerah dan petunjuk baru. Berita anugerah diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sementara itu petunjuk baru diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 dan yang ke-21. Yohanes 3 ayat 20 sampai dengan 21 yang demikian firman-Nya. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut, kita sanggupi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dengan baik berdiri kita mengangkat pujian dari pelengkap Hitung Jemaat nomor 200, kita pujikan 2 kali. Persilahkan duduk kembali, mari kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita.
Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih, semalam-malaman ini kami dapat beristirahat, dan Engkau bangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan baik. Dan Engkau tuntun kami sampai di rumah ibadah-Mu dengan keadaan selamat. Semuanya karena anugerah-Mu sehingga kami boleh menyebutkan diri di dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Boleh menjadi berkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa Surgawi, mohon berkat-Mu bagi kehidupan kami bersama, jemaat-Mu di GKJ Brulor ini. Biarlah persekutuan dan kasih yang kami semakin nyata. Janganlah kerajaan dari kami kendor, tetapi biarlah semat kami bernyala-nyala. Berkatilah kami, sehingga dapat mewujudkan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang setia hadapan-Mu. Mohon berkat-Mu dari anak-anak sampai dengan orang tua. Mohon berkat-Mu dari jemaat dan para pelayan Tuhan, sehingga boleh kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Berkatilah di dalam setiap rencana-rencana jemaat. Berkatilah di dalam kami mencukupkan kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan bersama kami. Sehingga dengan demikian boleh menjadi cara bagi Tuhan untuk memelihara kehidupan kami. Bapa Surgawi, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam pergumulan, baik karena pergumulan pribadi, baik karena pergumulan karena keluarga, pergumulan kesehatan, pekerjaan, pergumulan karena jodoh, dan lain sebagainya. Kiranya berkati dalam pergumulannya sehingga boleh memenangkan pergumulannya dan boleh merasakan berkat-berkat Bapa apapun keadaannya. Kami berdoa untuk para orang tua kami, berkatilah di dalam masa tuanya, barawat kehidupannya, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kiranya Bapa berikan kesehatan, kesembuhan, pulihkan seperti ada kala dan boleh bersama-sama kami di rumah ibadah-Mu ini. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Maria Sri Kurarti, dan bagi hamba-Mu Ibu Aprilelin yang pulih pulang dari rumah sakit, semuanya karena anugerah Bapa, sempurnakanlah kesembuhan yang telah diterimanya. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Jumiran yang esok akan melakukan tindakan di rumah sakit, kiranya Bapak berkati, sehingga tindakan yang dilakukan boleh menjadi sarana kesembuhan bagi hamba-Mu ini. Serahkan pihak rumah sakit dalam melakukan tugasnya. Berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan depan Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Nyatakanlah kasih kemurahan-Mu, pulihkanlah, sembuhkanlah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Berkatilah dalam kami mewujudkan pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kesulitan karena bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, peperangan, penderita apa saja yang terjadi di negeri ini maupun di belahan manapun, kiranya berkati. Dan ajar kami Bapa, supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Seluruh doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada waktu bagi kita untuk memberikan persembahan. Tuhan telah memberikan berkat melalui pekerjaan kita. Sekarang saatnya kita memberikan sebagian berkah yang kita terima untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Dasar persembahan diambil dari
Kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Lagu untuk menyampaikan persembahan diambil dari PKJ 146 bait 1, 2, dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini kami mengucapkan puji syukur atas segala berkat dan nikmat karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami, berupa kesehatan, damai sukacita yang telah kami terima, sehingga kami, jemaat-Mu yang ada di sini, dapat berkumpul di rumah ibadah ini untuk melaksanakan ibadah dengan baik.
Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Semoga persembahan ini bisa berguna bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu, dan juga bermanfaat bagi jemaat-Mu yang ada di sini. Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, berikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Mohon berkat-Mu, pakailah Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dapat kami terima dan kami mengerti dan kami pahami supaya melalui firman-Mu iman kami semakin dikuatkan. Tuhan, kami berdoa sebentar lagi akan menerima sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya Engkau memberkati setiap hati kami untuk siap menerima perjamuan ini, sehingga kami dapat mengerti lebih dalam akan cinta kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan senantiasa kami mampu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini kami serahkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan suci hari ini diambilkan dari kitab Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas pasal yang keempat, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Seberapa di antara kita yang membawa kitab suci, mari kita buka kitab suci kita dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang demikian firman-Nya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya." Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Kemudian berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di kampung halamanmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Katanya lagi, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu,
dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, segar sekali hari ini. Setelah kalau kita memperhatikan tahun 2024 itu hampir sepanjang tahun panasnya luar biasa. Ya, tetapi di akhir tahun dan di awal tahun ini kita merasakan cuaca yang lebih dingin, lebih sejuk, lebih segar, karena banyaknya curah hujan. Sekalipun tentu kita tahu bahwa di banyak tempat terjadi persoalan karena curah hujan yang lebat, adanya longsor, adanya banjir. Disinilah letaknya bahwa Tuhan itu bisa memperkenalkan dirinya kepada umat manusia itu dengan banyak cara. Tentu yang terutama melalui kitab suci kita bisa mengenal Tuhan. Nah, tetapi melalui jagat raya ini, alam raya yang begitu luas ini, kita juga bisa mengenal Tuhan yang begitu maha kuasa dengan segala kedaulatannya. Sehingga kita tidak bisa memilih apakah kita akan berada di dalam suasana yang sejuk terus-menerus, suasana yang hujan terus-menerus. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya dengan memberikan panas, memberikan hujan, yang kadang-kadang kita tidak mengerti, sehingga kalau panas kita merindukan hujan, kalau hujan kita merindukan panas. Dan bahkan karena saking tidak mengertinya kita dengan pengenalan diri Tuhan melalui alam ini, sehingga terjadi berbagai macam persoalan karena alam, ya, diantaranya tanah longsor, diantaranya banjir. Nah, tentu itu bukan dalam tanda kutip bencana, tetapi itu adalah ketidakmengertian kita terhadap Tuhan. Nah, karena itu kalau hari ini kita merenungkan sabda Tuhan yang tercatat di dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan ayat 30, di mana tema ibadah kita adalah ajarku untuk mengenalmu. Kita diajar untuk mengenal Tuhan itu lebih dekat, lebih dalam, sebagaimana Tuhan yang adalah Tuhan, bukan sebagaimana Tuhan yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita. Dikasih Tuhan, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat ayat 21 dengan 30 kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penolakan yang luar biasa atas dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus mulai menyatakan identitasnya sebagai Mesias di hadapan mereka, bukannya diterima dengan sukacita karena Mesias itu sudah datang, tetapi mereka justru menolak dengan keras dan bahkan mencoba untuk membunuh Tuhan Yesus dengan melemparkannya ke jurang. Nah, namun di balik penolakan itu ada pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu
mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Nah, di dalam hidup kita sering mendengar ada orang yang menyebut nama Tuhan, menyebut nama Tuhan Yesus, melakukan suatu pekerjaan yang dikatakan sebagai di dalam nama Tuhan Yesus. Namun belum tentu bahwa orang ini benar-benar mengenal siapa dia sesungguhnya, dan itu memang tidak mungkin. Jangankan mengenal dia sesungguhnya yang adalah Allah, yang ada sebagaimana adalah Allah. Sedangkan mengenal ciptaan Tuhan, mengenal pengenalan Tuhan yang dinyatakan melalui alam raya ini, kita tidak bisa mengenal dengan sebenarnya. Karena itu mari kita mencoba membuka hati kita untuk menerima kebenaran ini, sekalipun bahwa kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, tetapi kita harus membuka diri kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam. Kekasih Tuhan, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat ayat 21, ketika Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Nas apa? Nas yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya yang dibaca oleh Tuhan Yesus, yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi nas yang dibaca oleh Tuhan Yesus ini adalah nas yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya yang merupakan nubuat tentang hadirnya Sang Mesias yang akan membawa pembebasan bagi umat Israel. Jadi nas ini adalah nas yang khas, ya memang itu pengertiannya, bahwa akan hadir Sang Mesias yang menjadi pembebas bagi Israel. Itu pemahaman mereka. Nah, tentu kalau pada zaman kita sekarang kita memahami bahwa Mesias itu hadir bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi umat manusia. Nah, karena itulah ketika kemudian Tuhan Yesus setelah membaca nas ini kemudian mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Itu adalah klaim, itu adalah pemberitahuan bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan dari nubuatan kitab Nabi Yesaya ini. Nah, orang-orang yang mendengar pada waktu itu kemudian menjadi heran, terkejut. Namun kemudian ada juga yang mempertanyakan dan mempersoalkan. Mereka mengenal Tuhan Yesus itu adalah anak tukang kayu itu. Peristiwa ini terjadi di Nazaret, tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan, dibesarkan oleh keluarga tukang kayu, Bapak Yusuf. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa orang yang mereka kenal selama ini, anak tukang kayu itu adalah Mesias yang dijanjikan, itu seorang pahlawan perang yang akan memimpin angkatan bersenjata Israel untuk melawan penjajahan bangsa Romawi. Nah, saudara, mereka hanya mengenal Tuhan Yesus secara lahiriah, anak tukang kayu itu.
Mereka tidak mengenalnya secara rohani. Meskipun firman Tuhan itu telah diberitakan dalam pengertian kita bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Meskipun firman Tuhan itu telah diberitakan, tetapi mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus secara rohani. Nah, karena itulah mereka menolak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Mesias. Nah, kadang kita pun juga seperti orang-orang Nazaret itu. Bukankah kita sudah mengenal sosok itu sejak lama? Sejak kita berada di dalam dukungan, didikan ayah bunda kita. Sejak kita menerima pengajaran-pengajaran kitab suci bagi yang bagi yang bukan berasal dari keluarga Kristen. Namun, apakah kita sungguh-sungguh mengenalnya? Apakah kita sungguh-sungguh membuka diri kita untuk menerima pengenalan Tuhan itu kepada kita? Jangan sampai kita hanya mengenal Tuhan Yesus itu sebagai sosok yang populer. Ya, menurut survei, ya, Tuhan Yesus itu adalah sosok yang paling populer di dunia ini. Kita hanya mengenal sosok yang diketahui oleh seluruh isi dunia ini. Tetapi harus mengenal secara lebih dalam. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar tokoh sejarah, tetapi Ia adalah juru selamat yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang berkuasa atas kita, yang berkuasa atas pikiran dan kehendak kita. Semestinya demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Mesias, reaksi orang Nazaret itu kemudian menjadi penolakan. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus yang mereka kenal sejak kecil itu adalah Mesias. Lalu setelah ada penolakan dari orang di Nazaret ini, Tuhan Yesus mengingatkan, ya memang ada kemungkinan bahwa Mesias, bahwa Nabi, bahwa utusan-utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu ditolak. Ya bahkan di lingkungan mereka. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana Nabi tidak diterima di tempat asalnya. Tuhan Yesus mengingatkan Nabi Elia dan Nabi Elisa yang tidak banyak membantu orang Israel. Karena apa? Ya karena mereka ditolak oleh orang Israel. Melalui pernyataan ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sekalipun ada orang yang menolak, tetapi kasih kuasa Tuhan, pengenalan diri Tuhan itu tidak terbatas pada orang-orang yang merasa diri mengenal Tuhan, merasa diri hamba Tuhan, yang merasa diri berada di dalam lingkup karya Tuhan. Tetapi juga kepada kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok yang dianggap sebagai tidak pantas mendapat kasih karena Tuhan. Nyatanya bahwa janda di Sarfat dan Naaman orang Syria, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang kafir oleh orang Israel itu menerima kasih karunia Tuhan. Saudara, jangan sampai kita juga terjebak pada pola pikir yang sempit bahwa Tuhan hanya bekerja di lingkungan kita atau pada orang-orang yang kita kenal. Namun kasih Tuhan itu melampaui batasan ini. Bahkan kalau kemudian kita melihat pada ayat yang ke-31, karena Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, kemudian di ayat 31 dikatakan, kemudian Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Saudara, kalau kita ini menolak Tuhan, maka
Tuhan akan melakukan karyanya itu pada tempat-tempat yang lain. Kalau kita ini memaksa Tuhan berkarya sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan, maka karya Tuhan itu akan bekerja kepada pihak-pihak lain. Kalau kita menolak karya Tuhan karena pikiran dan kehendak kita, itu bukan karena kita tidak ingin mengenalnya, tetapi karena kita ini tidak mau menerima Ia adalah yang ada sebagaimana Ia ada. Bukankah Tuhan katakan aku adalah ada sebagaimana aku adalah ada? Kita menolak karena kita ingin bahwa Ia itu sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan kehendak kita. Karena itu kadang ada orang-orang yang Kristen yang berdoa memaksakan kehendaknya harus. Nah itu kan seperti anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya, sementara orang tuanya memikirkan bahwa anak kecil itu belum pantas untuk menerima itu, atau memang tidak perlu untuk menerima itu, sehingga belum diberikan atau tidak diberikan apa yang dimintanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu membuka diri kita untuk lebih terbuka kepada pernyataan diri Tuhan yang sejati, baik melalui firman-firman Tuhan maupun melalui alam raya ini, sehingga kita bisa mengenalnya lebih dalam dan mengerti rencananya di dalam hidup kita. Nah, tema ajarku untuk mengenalmu ini mengajak kita untuk lebih dalam di dalam mengenal Tuhan Yesus, bukan hanya berdasarkan apa yang kita dengar atau kita lihat di permukaan saja, tetapi harus dengan hati yang terbuka dan siap untuk menerimanya, untuk menerima karyanya itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk memenuhi harapan duniawi kita, nah ini yang terutama. Bukankah Mesias itu hadir sebagaimana pengertian kita yang berbeda dengan pengertian bangsa Israel? Bagi bangsa Israel, Mesias itu hadir dalam pengertian duniawi untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi bagi kita pengertiannya adalah bahwa Mesias itu hadir untuk membebaskan kita dari belenggu kita, menebus kita dari kuasa dosa. Nah karena itu maka Tuhan Yesus itu datang bukan hanya untuk memenuhi harapan duniawi kita, tetapi inilah yang seringkali terjadi kekeliruan bahkan kepada orang-orang percaya, sekalipun mengerti bahwa Ia hadir bukan untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita. Kita berharap bahwa Tuhan memberikan kelimpahan. Ya betul bahwa kita berharap bahwa Tuhan memberikan kelimpahan berkat. Tapi kelimpahan berkat itu seringkali kita pahami secara keliru. Hanya berwujud materi, hanya berwujud kehidupan di duniawi. Bukankah kehidupan di duniawi ini tidak ada yang abadi? Bukankah kehidupan di duniawi tidak kekal, hanya fana? Nah, kalau kita ini hanya meminta hal yang sifatnya duniawi, apa yang akan terjadi pada kehidupan kekal kita? Padahal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu lebih dari itu semua. Masuk kehidupan kekal itulah berkat yang anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apakah kita siap untuk membuka diri, membuka hati, menerima Dia dalam kehidupan kita, meskipun mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita? Marilah kita berdoa agar Tuhan mengajarkan kita untuk mengenalnya lebih dalam sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sening bagi kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan, di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan bagi kita. Dan saudara-saudara yang diundang duduk di seputar meja perjamuan, kami persilahkan untuk langsung maju ke depan. Persilahkan maju ke depan Ibu Markus Sulio, Ibu Kusero Sumarno, Saudara Cilva Nada Helga. Persilahkan maju ke depan. Ibu Eti Adriati, Bapak Erlan Asto Suprapto, Ibu Indah Wisnu Wardani, Saudara Herlinda Clara Valentina, Bapak Danang Dwi Prastio, Saudara Ivan, Ibu Astri Relisa, Bapak Budi Cahyono, Ibu Budi Cahyono. Persilakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksananya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus menjelang Tuhan Yesus disalib. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kekasih Tuhan, sakramen perjamuan ini mengingatkan orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Mengingatkan kepada kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Tuhan dan mengingatkan kepada kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Setiap orang yang telah dibaptis turut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan ini, termasuk anak-anak yang sudah dibaptis yang memiliki tempat di dalam perjanjian keselamatan. Kasih Tuhan, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita sebagai berikut. Apakah kita mengaku bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Serta yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Tuhan? Ambillah saat hening untuk meneliti diri dan mempersiapkan diri untuk mengambil putusan ikut makan dan minum di dalam sakramen perjamuan ini.
Kekasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan kembali ke tempat masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita, di mana Tuhan telah memperkenankan kita ikut makan dan minum dari sakramen perjamuan kudus ini, kita akan memujikan nama Tuhan sambil mengaturkan persembahan kita, persembahan istimewa perjamuan kudus. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 281, bait pertama, kedua, dan ketiga. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu,
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih setiamu. Terima kasih untuk sabdamu yang mengajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam. Ampuni kami jika selama ini kami hanya mengenal-Mu secara lahiriah tanpa memahami siapa Engkau sesungguhnya dalam hidup kami. Kami mohon agar Engkau membuka hati kami, agar kami bisa menerima karya dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan memperkenalkan kasih-Mu kepada orang-orang lain. Terima kasih kami boleh ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus. Kiranya sakramen perjamuan kudus mengingatkan akan keberadaan kami sebagai anggota keluarga kerajaan Tuhan di dalam persekutuan kami bersama dengan seluruh umat percaya di dunia ini, bahkan seluruh umat manusia di dunia ini. Sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kami, persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus. Terimalah, kuduskanlah, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berguna bagi kehidupan kami bersama, berguna bagi sesama, dan ajar kami supaya kami dapat mengaturkan persembahan-persembahan kami yang lain sebagaimana yang kami atur di dalam kehidupan bersama kami di jemaat-Mu di sini. Demikian juga tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu. Kita berdoa untuk majelis gereja di dalam mengelola persembahan ini. Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan depan Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah, Bapa berkati rumah yang ibadah yang kami tinggalkan, Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan depan Bapa. Saudara kami yang menjaga dan merawat ibadah ini kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Bapa berkati, Bapa cukupkan melalui kami semua Tuhan menyatakan berkat-Nya. Terima kasih Bapa. Sepanjang sisa hidup kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Seluruh doa kami ini kami hajatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada diri kita, pada jantung hati kita, dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita perbarui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan undurlah dari ibadah ini, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah dan persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.